Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Amin. Minggu malam hari ini tema kita, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorai-sorai. Minggu jubilate bersorai-soraiklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita angkat pujian. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masyurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, memuliakan Penciptamu. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan berduduk. Kita bernyanyi, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, berdoalah perantaranya dengan
hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, teranglah perantaranya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 36. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Marilah kepadaku Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mari sama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, puji Tuhan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpahkan tanganmu dengan kasih mesra, dengarlah doaku, tangis ceritaku, angkatkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah bersamaku selama-lamanya. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami memperoleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Kehendakku sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, yang selalu ada bersama-sama kami di setiap saat. Saat ini Tuhan kami berseru, datang memuji dan memuliakan nama-Mu lewat nyanyian doa kami dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan doa dan permohonan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu karena kami percaya hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami, yang mampu dan bisa mendengarkan segala permohonan dan menjawab segala doa-doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati kami satu persatu, sehingga di saat kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh kekuatan, pemulihan, penghiburan yang daripada-Mu. Berkati seluruh Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami yang datang dengan berbagai kerinduan. Biarlah Engkau pulihkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat 28. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri karena mungkin belum banyak dan belum semua kenal. Kami pendeta Sirait dan istri Boru Ginting. Anak kami ada 3, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan saat ini mereka sedang baru menyelesaikan studinya dari S2, S1. Silahkan anak-anak kami mau datang mertandang ke rumah Bapak, bolehlah ya. Ada gadis cantik 2 orang. Saat ini kami melayani sebagai dosen tetap di Fakultas Pertanian dan dosen di Universitas Poltekkes Kemenkes Medan. Tadi sore anak-anak kami dari pertanian, dari Poltekkes juga ada. Semoga ada juga saat ini di sini. Terima kasih. Silahkan datang dan singgah di rumah kami di perumahan Wesley Residen, perumahan dosen di dekat Pancur Batu. Kami siap menerimanya. Baiklah, firman Tuhan mari kita baca. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan
untuk kita saat ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini dikatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Kepada Bapak Ibu dan saudara, orang yang bersukacita di dalam Tuhan karena ia telah diselamatkan, itu yang pasti. Yang hidup dalam anugerah Allah dan keselamatan, yang telah meletakkan dasar kebahagiaan bukan situasi ke dunia ini, melainkan pada karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sukacita bukan sekedar perasaan senang atau sementara saja, melainkan keyakinan yang mendalam atas karya Allah yang membebaskan manusia dari dosa, yang bersumber dari keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah penuh mujizat, dan Allah yang setia. Karena itu dikatakan khotbah para rasul 2 ini berfokus pada inti berita Injil, di mana Yesus yang disalibkan namun dibangkitkan oleh Allah sendiri, yang merupakan khotbah Rasul Petrus pada saat itu pada hari Pentakosta, yang menekankan bahwa kematian, kebangkitan Yesus bukanlah kebetulan saja, melainkan rencana agung Allah untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kalau kita mencoba dan bertanya dalam hati kita, barangkali hampir semua kita pernah mengalami penderitaan, mungkin sakit penyakit, pernah kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Kalau pemuda-pemudi mungkin ditinggalkan oleh kekasihnya, pria dan wanita. Kemudian kita pernah gagal, mungkin mencari pekerjaan, gagal di dalam pendidikan kita sebagai mahasiswa. Kadangkala juga kita terluka oleh orang yang terdekat atau sahabat kita, atau suami atau istri kita. Bagaimana kita hidup dalam kondisi itu? Mari kita renungkan. Mungkinkah kita dapat berkata, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, tapi aku saat ini mengalami penderitaan, mengalami penyakit, mengalami kegagalan. Bisakah kita mengatakan hatiku bersukacita dan bersorak-sorai? Pertanyaan yang sama juga pernah dialami oleh para murid Bapak Ibu. Mereka mengalami trauma, masa depan yang gelap atas kematian Yesus. Waktu guru mereka disalibkan, mereka ke sana ke sini dan terpecar. Mereka hampir berputus asa. Namun dalam situasi itu, saat perayaan Pentakosta, Petrus berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Mengapa? Bagaimana mungkin sukacita bisa lahir dari duka, kepahitan yang kita alami? Itulah rahasia daripada kehidupan Petrus pada saat itu. Sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang menang, sebagai orang Kristen, dia mampu menyatakan kebenaran. Dia juga mampu memberitakan firman Allah, menjunjung tinggi hanya Yesus Kristus saja. Di sini kita mulai melihat bahwa sukacita yang dimaksud dalam firman ini bukanlah sukacita yang hanya sekedar dangkal. Setelah ketawa di belakang baru kita, atau di rumah sudah mukanya kembali cemburu. Enggak seperti itu. Mari kita renungkan pertama. Yang pertama, Yesus dari Nazaret adalah pribadi yang disahkan Allah. Disahkan Allah katanya. Isi khotbah Petrus ini merupakan inti iman gereja mula-mula, bahwa Yesus hidup
berkarya. Di saat dia berkarya, dia disalibkan. Setelah dia disalibkan mati, dia dibangkitkan kembali. Disahkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Ini berarti bahwa peristiwa yang tampak sangat kacau membuat dikatakan traumatis, tetapi faktanya semua berada dalam kendali Tuhan. Nampaknya sangat ngeri sekali, traumatis sekali. Tapi rupanya semua itu dikendalikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Atas dasar itulah sukacita orang yang beriman tidak hanya keadaan baik, tetapi atas keyakinan dikatakan bahwa Allah tetap bekerja dalam sejarah hidup kita. Sampai saat ini Allah itu bekerja loh, jangan lupa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam kegagalanmu, di dalam permasalahanmu, ingatlah bahwa Allah selalu bekerja. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya saksikan waktu saya selama 8 bulan lumpuh. Tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapain, tapi terus berobat. Dan hanya satu kukatakan kepada Tuhan, saya datang ke rumah Tuhan. Berdoa sampai saat ini setiap pagi, kalau enggak sore. Kalau saya tidak ngajar, saya harus datang kepada Tuhan. Tuhan, aku harus sembuh. Kalau orang lain aku doakan bisa sembuh, kenapa aku enggak bisa sembuh Tuhan? Kalau darah yang ada di kepalaku ini segumpal tidak sebanding dengan kuasa-Mu Tuhan. Aku nangis dan berdoa pada saat itu. Mengatakan kepada Tuhan, apa yang Kau mau dariku Tuhan? Apa yang Kau mau dariku Tuhan untuk aku lakukan? Walaupun aku seorang pendeta pasti punya kesalahan yang mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupku Tuhan? Bahkan dalam peristiwa yang paling gelap atau kematian, ternyata Allah tidak kalah oleh kuasa dunia bawah dan dunia kematian ini. Tidak kalah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kuasa Allah demikian dikatakan yang dikobatkan oleh Petrus menjadi titik balik yang radikal yang mengubah makna seluruh peristiwa yang kita alami. Kadangkala peristiwa yang kita alami untuk memberikan semangat dan membangkitkan kita. Jangan pernah putus asa. Oleh kuasa Allah maka yang mati menjadi hidup, yang dikubur dibangkitkan, yang putus asa menjadi penuh harapan. Coba kita bayangkan. Yang mati hidup, yang dikubur dibangkitkan, yang putus asa memiliki harapan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki harapan. Kalau orang Batak katakan ikonadong do pakirimon na mangulu, supaya kita sejahtera. Yang kedua dikatakan, salib bukan kecelakaan, tetapi sebagai rencana dan kedaulatan Allah. Namun khotbah Petrus tidak hanya memberikan penghiburan pada saat itu, tidak hanya memberikan kekuatan bagi orang yang putus asa, tetapi kita lihat penyerahan Yesus terjadi sesuai dengan rencana Allah yang pasti dikatakan. Salib itu bukan kegagalan, tetapi agenda ilahi yang sudah diaturkan sedemikian rupa dan terencana. Khotbahnya juga memberikan konfrontasi dengan mengatakan bahwa kamu, kita, aku, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, meskipun merupakan rencana Allah, manusia tetap harus mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka, atas penyaliban Yesus Kristus itu. Jangan kau anggap kesalahanmu itu menyalibkan Yesus bebas karena kau anak Abraham. Tidak. Tapi dikatakan kapak ini pun telah siap untuk medang pohon yang tidak berbuah ini. Tujuannya Petrus ingin agar orang Yahudi tidak hanya melihat peristiwa yang dari luar, tetapi menyadari keterbatasan mereka pada saat itu. Itu yang perlu.
harus menyadari keterbatasan mereka pada saat itu. Itulah yang Petrus mau katakan. Orang Yahudi diajak untuk jujur, mengakui tindakan itu, kesalahan, lalu berani mengaku dosa dan Allah mengampuni. Ada kita yang berani, jujur, mengaku dosa dan sadar. Bapak, Ibu dan Saudara, sama seperti kedua penjahat yang sebelah kanan, sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus. Penjahat yang di sebelah kiri itu, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau datang memulihkan kerajaanmu, ingatlah aku. Dia menyadari keberdosaannya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam pengakuan dosa dan kesalahan yang dia ucapkan kepada Tuhan, dia memperoleh anugerah. Dia memperoleh keselamatan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita diajak jujur, mengaku dosa, supaya kita memperoleh pengampunan. Sama kayak lagu kita yang sering kita dengar. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang kurasa. Kalau ada yang tahu, jadikan aku Tuhan seperti yang kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelepasan, pengampunan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Supaya minta kepada Tuhan, jadikan aku Tuhan seperti yang Engkau mau. Bimbing aku di setiap langkahku. Mau kita dijadikan Tuhan seperti yang Dia mau? Mau kita dijadikan Tuhan seperti yang Dia kehendaki? Kemudian kalau kita mau, Tuhan akan membimbing kita. Justru melalui pengakuan itulah pintu pemulihan dibuka. Sebab tanpa kejujuran tidak ada sukacita yang sejati. Kalau kita berbohong ada sukacita. Kalau kita melakukan kesalahan ada sukacita. Kalau anak-anak kami menyontek di saat ujian ada sukacita. Lihat kiri kanan muka belakang. Tidak ada sama sekali. Jauh sukacita dan damai sejahtera itu. Lebih jauh lagi bahwa penyalipan bukan hanya peristiwa teologis saja, tetapi juga pengalaman traumatis yang diubahkan oleh Allah itu sendiri. Yang ketiga dikatakan, kemenangan atas kematian maut tidak punya kuasa. Dosa tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Kristus telah menang. Tapi kadangkala kita sebagai orang Kristen, kita ramai merayakan kebangkitan Kristus bahwa menang. Tapi kadangkala kita seperti orang yang kalah. Tidak bersorak seperti Petrus. Kadangkala kita seperti orang yang kalah. Berjuang. Oleh karena itu dikatakan, kematian tidak mampu menahan Yesus. Kenapa? Karena Allah membangkitkan Dia dan melepaskannya dari maut. Karena itu Yesus adalah sumber hidup. Maut tidak lagi menguasainya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Hidup yang berkelimpahan. Apa itu hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan? Ada pengharapan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Tidak ada lagi konflik. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi kebencian. Kalaupun itu ada, kita diberikan hati yang baru untuk memperbaharuinya. Karena Tuhan sudah menguasai maut. Faktanya dikatakan, para murid mengalami kehilangan. Tetapi iman oleh kebangkitan Yesus dapat mengubah, mentransformasikannya kembali supaya kehidupan mereka kembali dipulihkan. Luka itu tetap ada, tetapi maknanya berubah
sebab Allah tidak menghapus masa lalu, tetapi Allah memberikan masa depan yang baru. Ingat itu Bapak Ibu. Allah tidak menghapus masa lalu, tapi ingat Allah memberikan hidup yang baru, masa depan yang baru kepada Bapak Ibu, kepada kita, kepada saya semuanya. Dalam hal inilah kita menemukan bahwa sukacita sorak-sorai karena Tuhan menerima kita, mengampuni kita. Tidak ada lagi orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang mengalami pengampunan dan keselamatan dan anugerah dari Tuhan. Sama seperti baru kita memperingati Jumat Agung, perayaan Paskah. Dalam Jumat Agung kita melihat bahwa tabir bait Allah terbelah dua, menunjukkan tidak ada lagi penghalang antara manusia datang kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kita, Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Penghalang itu telah dihancurkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, maka sukacita sejati tidak lahir dari penyangkalan, tetapi dari keberanian mengakui dosa, kegagalan, dan luka yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang kita miliki. Inilah sukacita yang sejati. Bukan tanpa penderitaan. Semua kita menderita. Semua kita selalu mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih. Tetapi jangan katakan bahwa tidak harus mengalami penderitaan. Tetapi artinya bagaimana kita melewati penderitaan itu bersama Tuhan. Bagaimana kita memaknai penderitaan itu bersama Tuhan. Seperti yang dinyanyikan, bersamamu Bapa, ku hadapi semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah dalamku. Bersama Tuhan katanya, kita mampu menghadapi semuanya. Amin. Iya, bersama Tuhan kita mampu menghadapi semuanya. Dia yang bertindak memberi pertolongan. Dan anugerahnya diberikan melimpah kepada kita. Anugerah, berkat dan sukacita diberikan oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Sukacita lahir dari keberanian menjalani pergumulan oleh iman di dalam kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Apa sukacita Petrus? Dia mau menyatakan kebenaran, memperbaiki kesalahan, sekalipun dia harus dibenci, tetapi dia meninggikan Yesus Kristus. Dia mau memperbaiki. Waktu Petrus khotbah, banyak orang yang berbahasa dan bernubuat. Tetapi ada orang yang berkata dia mabuk karena anggur. Tapi Petrus mencoba untuk meluruskan itu, memperbaikinya. Bapak Ibu, berani kita hidup di dalam kebenaran untuk memperbaiki kesalahan sekalipun kita mungkin tidak disukai. Ingat bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian dan Allah telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, bukan orang yang kalah. Yang selanjutnya dikatakan, pengharapan dan sukacita. Ada pengharapan, ada sukacita dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pengharapan Bapak Ibu, kita bisa berputus asa. Iya kan? Anak-anak kami, jangankan dulu yang jauh-jauh. Kadangkala menghadapi dosen, kalau dijumpai sulit, pening apa enggak? Susah kan gitu. Menghadapi suami yang pulang malam, menghadapi istri yang tidak peduli, susah.
Bagaimana sukacita kita? Mampu kita bersukacita? Mampu kita teguh? Harus ada pengharapan. Waktu saya meja hijau S2, saya dihantam oleh dosen dari USU, Risna Sindulingga kan. Taktuk. Tidak ada nilai. Dari yang lain sudah kasih nilai amin, B+. Dia kok bisa nggak kasih nilai ya? Langsung saya WA jam 2 pagi. Bu, aku tak sanggup menjawab pertanyaan ibu. Kalau ibu sudah bertanya, saya rasanya diam dan tidak mampu. Aku ada pengharapan. Lalu apa katanya? Besok datang ke kampus. Bawa semua coret-coretan ibu ya. Kita akan alihkan di mana yang tidak bisa itu. Oh, langsung lari cepat 1 jam selesai. Mana lagi ini? Tektok, langsung jilid. Coba, ada pengharapan kan gitu. Jangan berputus asa. Sempat saya hampir berputus asa yang lain itu. Untuk apa itu kan gitu ya. Rupanya enggak juga ya. Pikirku. Aku harus mengalah. Karena aku yang penting. Dan aku yang bodoh. Kan gitu. Kalaupun kita bodoh. Karena dia dosen. Harus selalu kita merendah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga setelah saya dosen saya nggak melakukan gitu loh. Ada anak saya nilainya nilai B+, udah nilai B+ loh, nilai B+, masih dia menelepon bapak, papi, nilaiku kok bisa B+. Jadi gara-gara itu kamu nggak tidur nak? Iya pi, harus berapa? Udahlah besok kau datang nilai A ya anakku ya, tidurlah kau. Oh saya bikin aja nilai A, pala hanya kasihkan itu terus kenapa lah rupanya. Kan gitu ya. Saya buat nilai A supaya senang. Kok gara-gara aku orang gak bisa tidur? Kok gara-gara aku orang tidak bisa sejahtera dan damai sejahtera? Jangan. Jangan pernah jadikan hidupmu berharga. Jadikan diri kita ini menjadi berkat seperti Abraham. Kalau saya saat ini sudah dosen 17 tahun. Sekalipun pegang gereja tapi sudah dosen di Poltekkes. Saya katakan gini. Tuhan, aku mau kuliah. Jadikan aku jadi berkat bagi anak-anakku mahasiswa. Bagi dosen. Setiap orang yang bertemu dengan saya. Sehingga saya dosen di Poltekkes. Rektornya bilang seperti ini. Waktu anak-anak masuk untuk Bapak ini, saya lewat, dia katakan, mereka berdiri semua. Papi. Lalu setelah siap belajar saya dipanggil dari kelas. Pak, jangan cabut dari Poltekkes ya. Anak-anak senang kali sama Bapak. Jadi berkat kan? Jadi jadilah kita berkat, jangan menyusahkan orang. Berikan orang melihat kita damai sejahtera dan senang. Amin. Harus sukacita ya. Jangan pernah orang melihatmu menjauh. Itu ada dia api gilaku katanya gitu. Jangan. Biarlah setiap kita bertemu kepada siapapun harus jadi berkat. Saya walaupun seorang dosen gak pernah kurasakan harus begini, harus enggak. Kayak mana anak-anakku bisa, bagaimana supaya kau bisa sampai bisa. Itu aja, tak bosan. Bagaimana nak, udah bisa nak? Karena orang yang sudah mengalami pengampunan. Jadi yakinkan dirimu orang yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki anugerah, yang sudah menerima pengampunan dari Kristus. Maka kamu pun bisa menjadi berkat, mengampuni, mengasihi, menerima orang lain apa adanya. Itu yang perlu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada pengharapan dan sukacita. Jangan pernah berputus asa ya anak-anak. Tetap ada pengharapan. Jangan kecewakan orang tuamu. Jangan kecewakan dosenmu. Tetap berjuang. Senang melakukannya. Ada sukacita. Akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang penting. Bahwa Daud katakan hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Lahir dari keberanian menghadapi pergumulan atas keyakinan bahwa Allah mengampuni, memulihkan luka dan menjadi harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Ingat,
kita telah diampuni. Kita telah dipulihkan. Luka kita telah dibalut oleh darah Kristus. Maka kita pun harus menjadi orang yang mampu mengampuni. Mampu membalut luka dan sakit hati orang lain. Mampu memulihkan keadaan orang lain. Maka saat ini di tengah pergumulan yang kita hadapi, ada luka, ada gagal, kita diajak untuk melihat hidup kita dalam terang yang sama. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam kegagalanmu, di dalam lukamu, pandanglah Yesus Kristus yang tersalib. Menerangi hati dan pikiranmu Bapak Ibu. Yang memberikan harapan bagi kita semuanya. Pandang Kristus. Yesus katakan apa? Aku adalah jalan dan kebenaran. Kalau Yesus adalah jalan dan kebenaran, ada jalan buntu apa enggak? Tidak. Kalau tidak ada jalan buntu, kenapa kita tidak mau ikut Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita selalu berjalan di dalam Tuhan. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada konflik, pertikaian dan segala macam. Kenapa? Karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Selalu ada. Jangan timbulkan permasalahan kalau nggak bisa diselesaikan, kan gitu ya. Kadangkala saya pernah dengan ibu, waktu saya tahulah namanya bapak-bapak udah kuliah, ambil S2 antara Kembang dan Kempis. Lalu ibu ada kuliah 3 orang, ada yang S1, ada yang S2. Dia katakan seperti ini, ku tinggalkan nafkah saya ini dulu ya bulan ini Mei, karena aku kan sedang kuliah, banyak kali keperluanku. Dia tidak ambil, dia pergi. Lalu aku agak sedih sedikit, berangkat aku. Tahu dari Kisaran ke Siantar, naik apa? Naik Raja Wali. Lalu udah sampai di asrama, saya katakan gini, Mi, aku minta maaf ya, kalau hari ini bulan ini kurang, saya tahu apa untuk belanja. Lalu dia katakan, setelah saya berdoa, dia katakan, nggak apa-apa Pak, nanti kucukupkan pun. Bisa ya. Bisa loh, gara-gara hal sedikit pun kita bisa disesatkan, hilang damai sejahtera kita. Tapi jangan sampai biarkan, jangan sampai membiarkan hilang damai sejahteramu. Kita yang sudah diampuni oleh Allah, kita yang sudah dipulihkan oleh Allah, kita yang sudah dibalut luka kita, yang sudah memiliki pengharapan. Ingat, jangan sampai pencuri mencuri kebahagiaanmu. Pencuri itu kekhawatiranmu, pencuri itu dosamu, pencuri itu ajaran sesat yang menghilangkan sukacitamu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bukan untuk menyangkal penderitaan kita, tapi untuk mempercayakan penderitaan kita itu kepada Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, dikatakan sampai saat ini Tuhan bekerja memberkati kita dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini tidak akan pernah sia-sia. Dan dari keyakinan itulah kita pun dapat perlahan-lahan berkata dengan iman, hatiku bersukacita dan bersorak-sorai. Umat Tuhan yang bersukacita karena apa? Karena keselamatan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, kata pemazmur. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diberikannya kepada kita. Kita mau melihat orang yang bersukacita di dalam Tuhan, yang telah menerima keselamatan, cenderung menunjukkan sikap hidup memiliki pengharapan yang kekal. Ada pengharapannya, itulah sukacita yang kita miliki, yang sudah menerima keselamatan. Dikatakan ada harapan, ada rasa ucapan syukur, sekalipun berkekurangan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tetap bersukacita. Sukacita sejati muncul ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini.
Sekalipun apa yang terjadi, andalkan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita, yang selalu memberkati sehingga kita seperti pohon yang di tepi sungai air, selalu subur, tak pernah kering. Kemudian ada ketenangan batin dalam hidup kita, ada ketaatan. Itu yang kita miliki. Ada ketenangan. Lihat dirimu, apakah aku ini ada tenang? Apakah batinku merasakan ketenangan di dalam kehidupanku? Penuh bersama Tuhan. Apakah aku taat untuk melakukan perintah Tuhan? Bapak Ibu, ekspresikan sukacita Tuhan itu dalam hidupmu melalui pujian. 3 hal yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. 1 apa? Dia suka bernyanyi. 2, dia suka berdoa. Yang 3, dia suka merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu nyanyi Daud. Itu nyanyian Daud. Dia juga selalu berdoa di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal itu, merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang menuntunmu, yang menuntunku, yang menuntun kita selalu. Jadi itu yang dilakukan oleh Daud. 3 hal itu yang dilakukan oleh Daud membuat dia diangkat tinggi oleh Tuhan melalui doanya. Kemudian melalui sikap hidup kita, menunjukkan kebaikan hati dan menjaga kebersihan hati dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Jaga hatimu, jangan kau sakiti hati kawanmu, jangan sampai tersinggung orang lain dengan kata-katamu. Jaga hatimu itu selalu, supaya selalu dalam berinteraksi dapat mendatangkan kedamaian. Jadi itu yang dikatakan bahwa keselamatan ini sering digambarkan sebagai kelahiran baru. Orang yang sudah mengalami keselamatan, anugerah keselamatan, dia memiliki seperti manusia yang baru yang dikatakan dalam Filipi itu. Yang tidak hanya membawa sukacita bagi orang tersebut, tetapi juga bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk dirinya saja. Karena itu dikatakan, apa yang kita mau renungkan dari khotbah Petrus ini, dari firman Tuhan ini, dikatakan Petrus memberitakan Kristus. Fokus utama pelayanan kita adalah meninggikan Kristus, sama seperti Petrus. Dia mampu untuk meluruskan yang salah dan memberitakan firman Tuhan. Kemudian sukacita dalam segala situasi. Apapun yang terjadi dikatakan, Kristus sudah menang atas maut. Orang percaya memiliki alasan kuat untuk tetap bersukacita dalam penderitaan pun, karena kita sudah dilepaskan dari maut, kita sudah diselamatkan melalui penyaliban Yesus Kristus. Dalam penderitaan pun ingat, bersukacitalah. Jangan terus putus asa, kan gitu ya. Kita adalah Kristus sudah bangkit. Jadi hidup kita jangan seperti orang yang masih kalah. Tapi kita adalah orang yang percaya mengalami kebangkitan. Seharusnya kita harus berkata, hatiku bersukacita. Ingat itu sampai kita ke rumah. Bahkan ketika dunia pun tidak baik-baik, hatiku bersukacita dan bersorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam kehidupan kami banyak yang membuat kami putus asa dan kecewa dan terluka. Tetapi firman kebenaran-Mu pada saat ini, Engkau telah mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit, yang merupakan juga kemenangan bagi kami. Bahwa kami menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah dibalut dari dosa, orang-orang yang memiliki pengharapan, orang-orang yang memiliki damai sejahtera.
Tolong kami Tuhan, kuatkan kami di dalam penderitaan yang kami alami, kami dapat bersuka cita. Biarlah kami menjadi orang pemenang, bukan orang yang kalah. Biarlah anugerah dan kasih-Mu itu selalu memberkati kami, sehingga kami dapat bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Berkati seluruh Bapak Ibu kami, jemaat-Mu yang datang pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini. Dan seluruh anak-anak kami mahasiswa di dalam perjuangan mereka Tuhan. Supaya Engkau campur tangan memberkati, memelihara di dalam perjuangan dan cita-cita mereka. Jangan biarkan mereka berputus asa, tapi Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Biarlah mereka boleh percaya tidak ada jalan buntu bagimu Tuhan, bila kami mengikut Engkau. Tuhan Bapa di surga, biarlah anugerah dan kasih Tuhan yang memberkati. Berkati anak-anak kami semuanya. Berkati keluarga kami. Berkati kesehatan. Berkati pekerjaan. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan situ dunia, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang baik, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran. Anak-anak kami yang sudah waktunya mendapat jodoh, Tuhan tunjukkan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami semuanya, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itulah doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami SMU yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, memberkati mereka dimanapun mereka ujian, atau yang sudah selesai ujian, di ruangan manapun mereka ujian, Roh Allah ada di sana, memegang tangan anak-anak kami, menuliskan jawaban yang benar untuk masuk perguruan tinggi negeri ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Sebentar lagi kami mau pulang dari rumah-Mu ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berakhir dari kami, tapi firman-Mu itu yang menguatkan, menuntun kami untuk sampai ke rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera bersama anak dan keluarga. Terima kasih Yesus, dengarkan doa kami, jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku
oleh perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ayat firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan kita dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan damai sejahtera bersama Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, besok dan untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan bersaat teduh, berdoa di dalam hati masing-masing. Salam.